Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum pakaian seorang muslim dan muslimah. Karena di antara salah satu nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pakaian yang bisa menutup aurat, yang mana kita bisa berhias dan kita bisa menjaga diri dari panas dan juga dari dingin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Wahai anak Adam, kami telah turunkan untuk kalian pakaian yang bisa menutup aurat kalian dan menjadi perhiasan bagi kalian. Namun ketahuilah, pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum." Allah juga menjadikan untuk kalian pakaian yang bisa menjaga kalian dari panas, begitu juga pakaian yang bisa menjaga kalian dari dingin. Dan hukum asal dari pakaian seorang muslim, boleh mereka memakainya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun mereka harus tahu apa kaedah-kaedah dalam berpakaian. Yang pertama, tidak boleh berpakaian yang mana pakaian tersebut pakaian laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu juga di antara kaedah yang berikutnya, yang mana pakaian dipakai tersebut tidak boleh menyerupai orang-orang kufar atau orang-orang yang pelaku dosa atau orang-orang yang fasik atau mereka yang melakukan kesalahan dalam agama. Karena Nabi SAW menyebutkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mencontoh suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Begitu juga di antara kaedah yang harus diketahui, tidak boleh kita memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu adalah pakaian yang tidak ada dalam suatu tempat atau pakaian yang tidak dipakai oleh masyarakat umum. Yang mana pakaian tersebut bertentangan atau pakaian lain dari yang lain. Karena Nabi SAW menyebutkan, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba mazallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, pakaian lain dari yang lain, ingin tampil beda, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan untuknya pakaian kehinaan di hari kiamat. Begitu juga di antara salah satu pakaian yang diharamkan untuk laki-laki adalah memakai pakaian sutra. Begitu juga dengan emas. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pakaian sutra dengan tangan kanannya, kemudian mengambil emas dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati." Kedua-duanya haram bagi umatku yang laki-laki. Begitu juga di antara kaedah, hendaklah kita memakai pakaian yang bisa menutup aurat. Dan aurat laki-laki itu adalah di antara pusarnya sampai lututnya. Sedangkan aurat perempuan adalah semua jasad anggota tubuhnya, terkhusus dikala mereka bersama laki-laki yang lain bukan mahram. Sedangkan antara sesama wanita atau ketika mereka bersama mahramnya, maka tentunya mereka tetap menutup tubuhnya kecuali sesuatu yang terbiasa kelihatan seperti wajah, rambut, kemudian leher, kemudian siku, kemudian kaki. Itu adalah sesuatu yang terbiasa terlihat dikala mereka berada antara sesama wanita atau ketika mereka berada sesama mahramnya. Begitu juga dianjurkan untuk perempuan untuk menutup semua tubuhnya dan tidak menampakkan jasadnya, dan juga tidak sempit pakaian tersebut yang bisa memperlihatkan bentuk tubuhnya, yang mana juga pakaian tersebut merupakan pakaian yang tidak pakaian yang ada hiasan-hiasan yang berlebih di dalamnya. Sebagaimana juga dia tidak boleh memakai wewangian dikala mereka memakai pakaian tersebut. Begitu juga dianjurkan bagi kita untuk berindah di dalam memakai pakaian selama keindahan tersebut berada di dalam aturan-aturan agama, tanpa kita berlebih-lebihan dan tanpa ada rasa sombong di dalamnya.
Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Namun yang demikian dikecualikan untuk perempuan ketika mereka bersama laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, maka tidak boleh bagi mereka memperlihatkan perhiasan dan keindahan tersebut, bahkan dianjurkan bagi mereka untuk menutup semua anggota tubuhnya. Begitu juga dianjurkan bagi kita ketika memakai pakaian untuk memulai dengan yang kanan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza labistum," apabila kalian memakai makanan atau memakai pakaian, "wa idza tawadda'tum," kemudian apabila kalian berwuduk, "fabda'u bi ayaminikum," maka hendaklah kalian memulakan dengan yang bagian kanan. Sebagaimana juga khusus untuk laki-laki, mereka tidak boleh memakai pakaian yang isbal. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Sesuatu yang berada di bawah tumit dari sarung pakaian, maka tempatnya di dalam api neraka. Begitu juga diharamkan untuk memakai pakaian-pakaian yang tertulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran atau ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena itu tentunya bisa membahayakan dan bisa menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau kalimat-kalimat yang mulia. Begitu juga diharamkan untuk memakai pakaian yang ada gambarnya, terutama gambar makhluk yang bernyawa, kecuali kalau sekiranya dipotong bagian kepalanya, maka itu tidak ada masalah. Artinya hukum asal bagi mereka yang berpakaian kemudian ada gambar makhluk lengkap yang bernyawa, maka itu dianjurkan bagi mereka meninggalkannya. Sebagaimana Nabi SAW istazana Jibril ala Nabi. Jibril itu minta izin kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Udkhul," silakan masuk. Maka apa kata Jibril? "Kaifa adkhul wa fi baitika sitrun fihi tasawir?" Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke rumahmu ya Rasulullah, sedangkan di rumahmu ada sitir, ada pakaian yang terdapat di dalamnya gambar makhluk. "Imma an taqta'a ru'usaha aw yuj'al bisatan yuta'u fa inna ma'syaral malaika la nadkhulu baitan fi tasawir." Kalau sekiranya ada gambar tersebut, maka dipotong bagian kepalanya atau dijadikan itu sebagai alas kaki yang bisa nanti diinjak oleh mereka yang ada di dalam rumah. Karena sesungguhnya kami, bangsa malaikat, tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Sebagaimana juga diharamkan memakai pakaian yang ada simbol-simbol orang-orang kufar, simbol-simbol keagamaan, seperti salib, atau syiarnya orang-orang Yahudi, atau yang lainnya. Sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatruk fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadah. Nabi SAW kalau sekiranya melihat salah satu yang berbentuk salib, maka Nabi SAW akan mematahkannya dan akan menghilangkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berpakaian sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.